Imam, kami mohon izin, kami langsung lompat ke kasus ketiga. Ya, baiklah. Di kasus ketiga, ini adalah rekan sejawat yang mendapat teguran oleh pengawas. 13.30, Pak Nurudin, kita langsung mulai saja, berakhir di 13.40. 1, 2, 3. Halo Pak Nurudin. Halo Bu. Mengapa? Kok termenung saja? Iya Bu, saya lagi ada masalah nih. Oh, begitu ya Pak. Gimana kalau kita diskusi nih? Keberatan nggak Pak? Boleh Bu, emang Ibu ada waktu Bu? Ada saya waktu Pak. Kebetulan saya juga sedang WFH dan anak-anak sudah saya beri tugas. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di perpus saja Pak? Ya, biar Bu, lebih enak. Iya baiklah Bu, terima kasih Bu. Kalau bisa tempatnya jangan yang ramai Bu, saya juga malu Bu. Oh, oke. Setiba di perpustakaan. Jadi kenapa Pak Nurudin kok kelihatannya muram? Ada masalah apa nih Pak? Jadi gini Bu, kemarin kan saya kan disupervisi sama Pak Saiful. Sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan baik dari perangkat pembelajaran, RPP, silabus, kemudian pembelajaran, situasinya. Nah, ketika selesai supervisi, ada beberapa temuan yang disampaikan oleh Pak Saiful. Kata Pak Saiful, Pak, apa yang telah Bapak sampaikan itu sudah baik, tapi Bapak tidak membawa buku teks Pak. Kan itu penting Pak, seperti itu. Kemudian saya jawab, namun Pak, saya kan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan tidak harus buku teks juga Pak, karena sumber pelajaran itu tidak hanya dari buku teks, bisa dari sumber yang lain. Nah, namun dengan mendengar perkataan saya seperti itu, sempat berdebat, beliau langsung keluar ruangan dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa malu juga, dan menurut saya sih bingung juga, lalu saya harus bagaimana gitu. Oh, jadi Bapak itu ditegur karena tidak memakai buku teks saat mengajar. Iya, dan Bu, Pak Saiful sebagai pengawas melaporkan ke kepala sekolah dan Bapak merasa kecewa dan sedih, begitu Pak? Iya Bu, kalau menurut saya kan tidak harus kalau bawa buku teks, karena pembelajaran kan tidak harus dengan buku teks, bisa dengan buku yang lainnya, bisa dengan media yang lainnya, ataupun sumber yang lainnya gitu. Benar sih Pak, sumber belajar bukan hanya dari buku, dengan mengajak anak ke perpustakaan juga sudah menjadi sumber belajar. Tapi Pak ya, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita ini, nah apa sih yang Bapak ingin capai dari diskusi kita? Saya itu mengharapkan solusi Bu. Dan jangan jadi beban pikiran saya juga, jangan sampai nanti kan bisa mengganggu proses pelajaran di ruangan, karena ini kan menyangkut supervisi juga gitu Bu. Oh, jadi Pak Nurudin tuh ingin semacam klarifikasi, begitu? Iya. Klarifikasi, membawa buku teks itu betul atau salah? Iya, bisa benarnya menggunakan buku teks yang benar atau dengan sumber lain itu salah. Semacam itu, Pak. Iya, karena kan posisinya ketika saya menyampaikan dengan Pak Saiful, beliau sepertinya agak seperti marah mungkin Bu ya, atau tersinggung, sehingga beliau langsung saya sampaikan, Pak, kan tidak harus ada buku teks juga Pak, karena semua belajar yang lain itu kan bisa digunakan. Ngomong-ngomong nih, ketika supervisi dilakukan, bagaimana perasaan Bapak saat ditemui oleh pengawas berkaitan dengan tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih memang sebenarnya buku teks itu penting, Bu. Namun kan pelajaran itu kan tidak harus dengan buku teks juga, gitu sih. Namun ketika saya mengharapkan balasan dari Bapak tadi, jawaban beliau langsung ke ruangan kepala sekolah. Nah, tadi ada sih saya mendapat Bapak bilang ada berdebat ya Pak ya. Bapak sempat berdebat dengan pengawas. Bapak mempertahankan argumen Bapak. Nah, menurut Bapak dengan mempertahankan argumen Bapak itu, Bapak membuat pengawas itu tersinggung nggak? Sebenarnya sih Bu, bukan berdebat argumen sih Bu.
beliau menyampaikan temuannya, kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa membela diri lah Bu ya. Nah, namun karena saya membela diri tadi, sepertinya beliau itu tadi merasa tersinggung. Jadi beliau belum menjawab lagi, langsung beliau ke ruangan kepala sekolah gitu. Nah, setelah sampai di ruang kepala sekolah, terus bagaimana Pak? Saya sampaikan juga sama kepala sekolah perihal yang tadi Bu. Namun kepala sekolah juga ya coba katanya nanti temui lagi beliau, coba diklarifikasi seperti itu Bu. Nah saya itu malu Bu gitu kan, apalagi menyangkut ya ketemu pengawas lah gitu Bu. Oh jadi itu rencana Bapak mau menemui pengawas secara langsung begitu? Iya sepertinya seperti itu Bu. Memang sampai sekarang Bapak belum melakukan konfirmasi itu? Belum Bu, karena saya juga takut lah Bu, namanya pengawas kan. Iya namanya pengawas, apalagi Pak Saiful, Ibu kenal sendiri kan Pak Saiful gimana kan kalau beliau sudah marah gitu kan. Jadi saya tuh bingung gitu, nah mau ketemu beliaunya juga gimana mau nemuinya. Mungkin nanti kira-kira saya gimana Pak? Mungkin sepertinya mungkin saya nanti izin dulu sama kepala sekolah sepertinya. Izin kan minta bantuan sama kepala sekolah itu. Oh, nah itu udah jadi cara Bapak. Salah satunya Bapak bisa menemui siapa tadi Pak? Mungkin solusi tadi ada teman yang dekat dengan pengawas begitu ya Pak ya? Ya ada juga sih Bu, namanya Ibu Sinta. Ibu Sinta juga dekat sama beliau, kebetulan beliau dekat sama Ibu Sinta. Jadi mungkin juga saya akan sama beliau juga lah nanti. Minta izin sama kepala sekolah. Sekarang yang menjadi solusi ke depannya apa Pak? Ya mungkin rencana ke depannya Bu, pertama saya mohon izin dulu kali Bu sama kepala sekolah. Mungkin yang kedua saya minta temenin karena saya tidak berani kan Bu, jadi minta temenin dulu sama Ibu Sinta tadi Bu, biar menjembatani lah ya. Menjembatani karena beliau termasuk dekat juga, rumah beliau itu dekat dengan rumah Pak Saiful kan. Bagus tuh Pak, udah cara. Lalu nih kalau udah sampai di pengawas sama Bu Sinta, yang mau diobrolin dengan Pak pengawas apa Pak? Nah itu juga masalahnya Bu, mungkin saya tuh takut nanti pas ke kantornya beliau nggak ada justru Bu. Nah apalagi ini kan urusan sekolah, kalau mau ke rumahnya nanti ya kan nggak enak, bukan urusan sekolah kan. Ya nanti mungkin ya juga ya. Iya. Nah, langkahnya ke depannya gimana jadi Pak kalau nggak bisa ditemuin gitu? Ya mungkin saya nanti akan minta nomor WA-nya kali Bu sama Bu Sinta ataupun sama kepala sekolah ya menanyakan perihal beliau kapan ada di kantornya gitu. Jam berapa ada beliau di kantor, sehingga ketika saya ke kantornya saya bisa ketemu sama beliau itu. Oh iya, mantap sekali solusinya Pak Nurudin. Tetap semangat ya Pak. Ya, Bu, saya yakin. Iya, saya yakin dengan semangat Pak Nurudin yang ide Bapak tuh out of the box menurut saya Pak. Kalau saya pribadi, saya belum bisa seperti Bapak kayaknya tidak menggunakan buku teks karena ilmu saya juga masih sedikit. Cuman Bapak sudah berani tanpa menggunakan buku teks, menggunakan sumber-sumber yang lainnya. Saya salut dengan Bapak. Nah, langkah ke depan ini Pak ya, kita harus targetin Pak, jangan sampai nggak jadi. Tetap dilaksanakan meskipun banyak rintangan. Saya yakin dengan semangat Bapak itu pasti terlaksana. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi ini? Ya saya lebih tenang lah Bu, lebih plong, dan mungkin nanti 1 minggu lagi lah, 1 minggu secepatnya mungkin 2 hari ke depan saya akan langsung nemui beliau, klarifikasi perihal tersebut kan, dan minta maaf juga sama beliau biar beliau tidak merasa tersinggung, biar menjalin hubungan yang baik lagi dengan beliau. Terima kasih banyak Bu sudah bisa bicara sama saya juga bisa mengatasi permasalahan yang ada, setidaknya ada teman curhat lah Bu ya. Terima kasih sama-sama. Bu. Sama-sama Pak Nurudin. Kita memang harus berkolaborasi dalam meningkatkan proses pendidikan di sekolah.